Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 Kamu milikku, dan aku milikmu. Arthur memicingkan matanya. Kenapa harus menginap? Andrea bertanya polos. Arthur menatap penuh intimidasi. Nanti kamu akan tahu. Pria itu kemudian menutup dan mengunci mobilnya. Setelah itu, ia melangkah dengan satu tangan menenteng tas berisi pakaian ganti. Dan tangan yang lain kembali menggenggam jemari sang istri. Seorang petugas bellboy mengantar pasangan pengantin baru itu menuju kamar yang telah direservasi atas nama Arthur Dinata. Pria itu memesan kamar bertipe presidential suite room, sebuah kamar hotel dengan fasilitas lengkap. Silahkan, Tuan dan Nyonya, ucap bellboy setelah pintu kamar dibuka. Andrea menelan ludahnya susah payah. Ruang tamu kamar hotel itu telah disulap menjadi tempat yang sangat romantis. Ia juga melihat seorang chef, dibantu dua orang asisten tengah bekerja di dapur kamar hotel itu. Sebelum pergi, petugas bellboy membawa barang bawaan Arthur ke dalam kamar tidur utama. Sementara pasangan pengantin baru itu masih berada di ruang tamu, Andrea tak hentinya berdecak kagum. Meja makan berada tepat di depan pintu balkon, yang menampakkan pemandangan kota yang sangat indah. Kesan romantis semakin terasa kala sang surya merangkak turun di ujung barat. Kamu menyukainya? Tanya Arthur sembari mendekap tubuh sang istri dari belakang. Hal itu membuat jantung Andrea berdetak kencang. Bukan karena dipeluk sang suami, tetapi karena di ruangan itu mereka tak berdua. Art, di sini banyak orang. Andrea melepaskan belitan tangan sang suami, kemudian menggenggamnya. Kenapa? Kita pasangan sah, bukan pasangan selingkuh. Bukan begitu maksudku. Meski kita pasangan sah, tidak enak saja jika bermesraan di depan orang. Tukas Andrea kemudian. Arthur pun berdecak kesal. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Salah satu asisten koki pun memanggil pasangan pengantin baru yang tengah menikmati indahnya sore dari balkon. Andrea yang sejak tadi ingin melihat kamar yang akan mereka tempati, tak diizinkan oleh suaminya. Silahkan, Tuan dan Nyonya. Arthur menarik salah satu kursi untuk ditempati oleh istrinya. Satu persatu makanan pun disajikan di atas meja. Arthur meminta petugas menghidangkan semua makanan di atas meja. Setelah itu, meminta mereka untuk meninggalkan kamar mewah itu. Arthur ingin berdua saja dengan sang istri, tanpa ada orang lain di sana. Pria itu pun mengunci pintu depan, kemudian mengambil tempat duduk di hadapan sang istri. Kita coba yang ini dulu. Andrea meraih mangkok sup, kemudian menghidangkan untuk sang suami dan juga dirinya. Setelah makanan pembuka itu habis, kini giliran Arthur yang meraih piring berisi daging panggang. Pria itu dengan telaten memotong daging menjadi kecil-kecil, kemudian memberikan kepada sang istri. Ya Tuhan, pria kaku ini, apa sebelumnya dia pernah mengajak seorang wanita makan malam romantis seperti ini? Ada apa? Apa makanannya tidak enak? Tanya Arthur karena sang istri tidak menyentuh makanannya.
Kepala Andrea menggeleng. Ia kemudian meraih alat makan dan mulai menyantap hidangan itu. Mereka pun menikmati makan dengan tenang. Apa minuman ini berkadar alkohol tinggi? Tanya Andrea saat Arthur membuka sebotol anggur dan menuangkan ke dalam gelas kaca bertangkai. Tidak, aku sengaja meminta kadar alkohol paling rendah. Aku tidak mau kamu mabuk, karena kita akan melewati malam ini dengan sadar. Dek, mendengar ucapan sang suami membuat Andrea tersadar. Apa tujuan mereka menginap di hotel malam ini? Kenapa aku bodoh sekali? Malam setelah menikah, itu malam pertama. Astaga, Rhea, habislah kamu malam ini. Pria ini pasti tidak akan membiarkanmu menutup mata. 1 jam berlalu, hidangan makan malam pun telah habis berpindah ke dalam perut masing-masing. Arthur tak lantas mengajak sang istri masuk ke dalam kamar. Entah apa yang disembunyikan pria itu di dalam kamar, yang ada hanya membuat Andrea semakin penasaran saja. Kamu cuti sampai kapan? Tanya Arthur sembari kembali menuangkan anggur ke dalam gelas. Mereka kini duduk berpindah ke atas sofa. Sampai besok, jawab Andrea pelan. Art, siapa yang memesan kamar ini? Gadis itu mengalihkan topik pembahasan, mengulur waktu, siapa tahu suaminya itu mabuk lantas tertidur. Aku, jawabnya singkat. Arthur mengambil tempat duduk di samping sang istri. Pria itu kemudian melepaskan jas yang gunakan dan membuang pada sofa lainnya. Andrea mulai waspada, ia ingat bagaimana perangai pria itu. Belum sah saja, dia sudah sangat agresif, apalagi sekarang, tidak ada alasan lagi bagi gadis itu untuk menolak. Arthur berhak atas dirinya. Mereka telah mengucap janji suci di hadapan Tuhan, dan telah sah secara hukum negara. Kamu yang meminta desain ruangan ini? Gadis itu mengamati sekitar, setiap sudut ruangan itu dihiasi rangkaian bunga. Mulai dari mawar, lili, krisan, dan bunga indah lainnya. Tiba-tiba Andrea merasakan sebuah tangan meraba pinggangnya. Gadis itu pun menelan ludah susah payah. Matanya mengerejap beberapa kali. Akankah Arthur memulai sekarang? Hei, waktu baru menunjukkan pukul 8:04, bukankah ini masih bisa dibilang sore? Tangan itu begitu lihai, memberikan sentuhan dengan lembut. Rhea. Andrea terlonjak saat tiba-tiba wajah sang suami berada di bahunya. Art. Aku tidak mau mendengar penolakan apapun malam ini. Kita sudah sah, kamu milikku, dan aku milikmu. Aku bebas melakukan apapun pada tubuhmu, begitu pula sebaliknya. Suara Arthur mulai terdengar serak. Setelah bicara, bibir pria itu pun menjelajah kemana-mana. Andrea hanya mampu menahan nafas, sembari mencengkeram pinggiran sofa dengan kuat. Art, iya, sayang. Dek, Andrea seketika menoleh ke samping. Apa dia tak salah mendengar? Arthur memanggilnya sayang? Kenapa? Apa aku tidak boleh memanggilmu sayang? Apa pria ini begitu peka? Dia bahkan tahu isi hatiku. Rhea, kita menikah memang tanpa cinta, tetapi bukan berarti cinta itu tidak akan ada. Hanya saja belum, atau mungkin, kita sendiri yang belum sadar jika cinta itu telah ada.
Andrea menyimak setiap kata yang dilontarkan oleh sang suami. Pria itu pun melingkarkan kedua tangannya pada pinggang Andrea. Percayalah padaku, Rhea, aku mungkin belum bisa memberikan cinta sepenuhnya. Tetapi aku pastikan hanya kamu, satu-satunya wanita dalam hidupku. Kamu telah menempati ruang di hatiku. Jantung Andrea berdegup kencang. Ia seolah mendengar pernyataan cinta dari Arthur. Pria itu lantas mengangkat tubuh sang istri, membuatnya duduk di atas pangkuan. Gaun bagian bawah yang begitu longgar, memudahkan Arthur untuk membuat gadis itu duduk menghadapnya. Seketika Andrea melingkarkan kedua tangan pada leher sang suami. Tatap mataku, sayang. Arthur mengangkat dagu sang istri. Pandangan mereka kini beradu dan terkunci. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Andrea. Tanyakan apapun yang ingin kamu ketahui tentang aku. Jawab Arthur sembari menyelipkan helaian rambut yang menutupi wajah sang istri. Lalu bagaimana dengan Celine? Bukannya, kamu sangat mencintainya? Arthur menghela nafas pelan. Ia tidak ingin membahas orang lain. Tetapi jika tidak dijawab, Andrea akan meragukannya. Jujur, kehadiranmu perlahan telah menghilangkan rasa cintaku padanya. Benarkah, itu artinya, masih ada sisa cinta di hatimu? Bagaimanapun, kamu mencintainya selama belasan tahun, kan? Tangan gadis itu mulai nakal, ia mengusap lembut rahang kokoh Arthur. Itu sekarang menjadi tugasmu. Lakukan apapun padaku agar bisa 100% menghilangkan rasa cinta itu padanya. Arthur mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. Kemudian mencuri sebuah kecupan singkat dari bibir berlapis warna merah itu. Itu artinya tugasku sangat berat. Orang mengatakan jika cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Andrea berucap sendu. Tentu hal itu hanya dibuat-buat. Ia tahu, Arthur kini sudah berada di bawah kendalinya. Itu hanya kata orang. Lagi pula, aku dan Celine, kami tidak pernah menjalin hubungan. Hanya sebatas sahabat. Jadi aku rasa, cinta itu akan sangat mudah tergantikan. Hanya sebatas sahabat, tetapi kalian sering bertemu. Ucap Andrea dengan bibir mengerucut. Hal itu membuat Arthur gemas. Ia kemudian melahap habis benda kenyal yang menjadi kelemahannya itu. Andrea menatap takjub hiasan kamar yang akan mereka tempati. Jika biasanya kamar bulan madu hanya akan dihias kelopak mawar di atas kasur, berbeda dengan kamar yang dipesan Arthur. Sama halnya dengan ruangan tamu, kamar tidur juga dipenuhi rangkaian bunga di setiap sudut. Kamu menyukainya? Arthur mendekap erat pinggang sang istri dari belakang, sembari menumpangkan dagu pada bahu gadis itu. Kenapa di mana penuh bunga, Art? Karena aku tahu kamu menyukai bunga. Pria itu melepas pelukannya, kemudian mengambil setangkai mawar merah muda, dan memberikan kepada sang istri. Tahu dari mana? Dari kebiasaanmu yang sering mengajak mendiang Audrey menanam dan menyiram bunga. Sebelumnya, halaman belakang bahkan hanya berwarna hijau. Tetapi, semenjak ada dirimu, halaman itu menjadi berwarna. Bunga itu cantik dan harum, karena itu aku menyukainya. Ucap Andrea kemudian. Dan karena itu pula aku menyukaimu. Gumam Arthur yang samar-samar didengar oleh sang istri. Apa maksudmu, Art? Pria itu tak menjawab. Ia kemudian menangkup kedua pipi Andrea.
kembali menyesap dengan lembut bibir gadis itu. Sungguh, Arthur telah kecanduan. Jangan tolak aku lagi, Rhea. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Andrea tersenyum, ia kemudian menganggukkan kepalanya. Mendapat persetujuan dari sang istri, Arthur pun perlahan menuntun tubuh gadis itu menuju peraduan. Tunggu, apalagi, sayang? Alis Arthur bertaut, jangan katakan jika gadis itu sekarang sedang datang bulan. Andrea memutar kepalanya melihat ke arah ranjang. Kenapa di ranjang tidak ada kelopak mawar? Arthur mendengus kesal. Ia kira hal penting apa yang ingin gadis itu ucapkan. Aku sengaja. Ya, agar aku bisa dengan leluasa menghabisimu di atas ranjang. Seketika itu tubuh Andrea terjatuh di atas peraduan. Untung saja ranjang itu sangat empuk. Sehingga ia tak merasakan sakit saat tubuhnya terbentur. Arthur melepas kemeja yang ia gunakan, membuang begitu saja ke sembarang arah. Ia kemudian menghukum tubuh sang istri. Pandangan keduanya kembali saling beradu. Arthur memulai dengan mengecup kening, mata, pipi, lalu menyesap bibir sang istri. Andrea hanya bisa pasrah. Ia pun mengikuti permainan sang suami. Suara Andrea berubah keramat, membuat Arthur menyeringai. Pria itu melanjutkan aksinya, mengecup semakin turun. Kurang ajar, Jenny. Dia memberimu baju tanpa dalaman? Mata Arthur membulat sempurna saat menurunkan gaun yang digunakan sang istri. Art, memang seperti itu. Gaun itu sudah dilengkapi pelapis di dalamnya. Jadi, itu aman. Andrea bingung cara menjelaskannya. Benarkah? Iya. Arthur mengedikan bahu, ini bukan saatnya membahas masalah gaun. Ia akan melakukan perhitungan dengan Jenny nanti. Arthur kembali menurunkan gaun itu hingga lolos dari kaki sang istri, kemudian melemparnya ke atas lantai. Andrea hanya mampu menggelinjang bak cacing. Tangannya dengan refleks menutupi dadanya. Jangan ditutupi, sayang. Tangan Arthur menarik tangan gadis itu. Mata Arthur berbinar, ini untuk pertama kalinya ia melihatnya. Aku malu, Art. Andrea kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa harus malu? Bukankah sudah aku katakan, kamu milikku, dan aku milikmu. Aku bebas melakukan apapun pada tubuhmu, begitu pula kamu. Arthur kembali menarik tangan sang istri. Buka matamu, sayang, lihat aku, hanya aku. Andrea bagaikan terhipnotis. Ia menurut, menatap pada sang suami. Siapa aku? Suamiku. Arthur tanpa henti menjelajah tubuh sang istri menggunakan bibir dan tangannya. Art, jangan meninggalkan jejak. Ucap Andrea ketika merasa sang suami berubah menjadi Dracula. Apa dia kemasukan Edward Cullen? Kepala Arthur mendongak, dan raut wajahnya berubah masam. Sepertinya pria itu tidak suka kesenangannya diganggu apalagi dibatasi. Maksudku jangan meninggalkan jejak di tempat terbuka. Kamu boleh menandai di mana saja, asal jangan kelihatan. Andrea mencoba bernegosiasi. Ia harus pandai berbicara sekarang. Salah sedikit saja, suaminya pasti akan mengamuk. Di tempat tak terlihat,
Ulang Arthur dengan menaikkan satu alisnya. Kepala Andrea mengangguk, membuat seringai terbit di wajah sang suami. Astaga, aku rasa dia memang berkepribadian ganda. Andrea seketika menutup mulutnya saat Arthur menghisap kulit dadaannya dengan keras. Semoga kulitku tidak terlepas. Andrea hanya mampu meremat kepala sang suami, berharap pria itu melakukan dengan lembut. Sayang. Kenapa bisa bulat seperti melon begini? Bukannya ini seperti pepaya? Tanya Arthur sembari mengamati sumber kehidupan bagi para balita itu. Kepala Andrea menggeleng lemah, nafasnya pun masih terengah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku suka, pria itu kembali membenamkan wajahnya di sana. Apa kamu pernah melihat sebelumnya? Kenapa tahu seperti pepaya? Andrea menarik kepala sang suami, membuat wajah pria itu kembali mendongak. Sayang, ini untuk pertama kali aku melihatnya. Karena itu aku bertanya, aku tidak tahu, jika ternyata ini ada yang bulat. Andrea mendengus kesal. Percayalah padaku, Rhea, kamu yang pertama untukku. Entah kenapa, Arthur takut sekali jika Andrea meragukannya. Aku percaya, karena kamu begitu menjaga hati dan dirimu untuk Celine. Nada suara Andrea terdengar ketus, membuat Arthur semakin gemas. Sayang, apa kamu cemburu? Tentu saja, aku sangat cemburu. Dia beruntung dicintai oleh seorang Arthur Dinata selama belasan tahun. Tetapi sekarang aku milikmu, sayang. Dia mungkin beruntung. Tetapi kamu paling beruntung karena memiliki aku seumur hidupku. Andrea menatap lekat wajah sang suami. Ia masih belum menyangka jika pria yang sebelumnya begitu kaku, ternyata bisa mengeluarkan rayuan seperti itu. Arthur kembali menjelajah. Kini tak hanya tubuh bagian atas, pria itu pun mulai bergerak turun. Mata Andrea membulat sempurna, kepalanya menggeleng dengan kencang. Jangan, itu menjijikkan. Andrea berusaha menahan kepala sang suami. Namun, tangan pria itu lebih kuat menahan tangan Andrea. Tak ada yang bisa Andrea lakukan selain berpasrah diri. Ia membiarkan saja pria itu bermain-main di sana. Apa benar dia baru pertama kali? Lalu kenapa sudah lihai begini? Sayang, Siapa aku? Kamu, Andrea tak mampu menjawab. Serangan Arthur membuatnya hilang kendali. Aku siapamu, sayang? Suamiku. Tubuh gadis itu pun bergetar hebat. Seketika ia menutup rapat kedua kakinya. Itu belum selesai, sayang. Permainan baru akan dimulai. Bersambung.